Katakanlah sebagai kita ambil contoh 40 tahun. Dan Anda berencana untuk pensiun di usia 45 tahun. Artinya, Anda memiliki waktu 5 tahun dari sekarang untuk merencanakan sesuatu sehingga Anda bisa pensiun di usia 45 tahun. Pada saat usia 45 tahun nanti, Anda berharap memiliki penghasilan setidaknya 50 juta setiap bulan untuk menunjang semua kebutuhan Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi bekerja, tapi dapat menikmati kehidupan yang seperti saat ini Anda miliki. Hal ini artinya, dalam 5 tahun ke depan, Anda harus membangun sebuah aset. Aset yang harus dibangun 5 tahun. Nah, sekarang kita bahas, apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang kita miliki, yang tanpa kita harus melakukan apapun, aset itu akan memberikan income pada kita terus-menerus. Contohnya, biasanya orang mengenal 3 tipe. Yang pertama adalah deposito. Ini hal yang paling sering kita dengar. Dengan memiliki sebuah deposito, artinya Anda memiliki uang yang akan berbunga dengan sendirinya. Jika saat ini bunga bank berkisar antara 7-8% per tahun, artinya secara bersih Anda akan mendapatkan sekitar 0,5% per bulan. Untuk mendapatkan income 50 juta setiap bulan, Anda perlu memiliki deposito senilai 10 miliar. Sehingga pada saat Anda depositokan di bank, Anda akan memperoleh setiap bulannya 50 juta. Hal ini berarti Anda tidak perlu bekerja, Anda terus dapat menikmati kehidupan Anda hanya dengan menggunakan bunga dari deposito tersebut. Pertanyaannya, apakah dengan waktu 5 tahun Anda dapat mengumpulkan uang 10 miliar? Hal ini berarti per tahun Anda harus mengumpulkan 2 miliar. Per bulan sekitar 150 juta tabungan. Apakah Anda bisa? Jika Anda tidak bisa, kita harus hapus kemungkinan pertama ini. Kemungkinan kedua adalah kita memiliki sebuah properti. Properti yang paling sering adalah contohnya rumah kos atau ruko. Sekarang rata-rata harga sewa ruko senilai 1 miliar disewakan kurang lebih antara 50 juta per tahun. Ini belum termasuk pada saat setelah selesai masa sewanya, Anda harus merenovasi dan mencari penyewa baru. Jika Anda membutuhkan 50 juta setiap bulan, artinya Anda harus memiliki 12 ruko untuk bisa mendapatkan 50 juta setiap bulan. Pertanyaan yang sama, dalam waktu 5 tahun Anda mengumpulkan 12 ruko. Apakah hal ini memungkinkan? Nah, sekarang solusi ketiga adalah dengan sebuah bisnis franchise Nu Skin. Data tahun 2008 dari auditor Nu Skin, auditor publik yang sangat terkenal yang disebut PricewaterhouseCoopers, seorang master franchise Nu Skin yang berhasil membantu 6-7 orang untuk menjadi seorang franchise juga, rata-rata akan mendapatkan penghasilan 50-60 juta rupiah setiap bulan. Ini adalah seorang Emerald Executive. Pertanyaan yang sama. Dalam 5 tahun, Anda
harus membantu 6-7 orang. 6-7 orang dalam waktu 5 tahun. Dari ketiga opsi ini, mana yang menurut Anda paling memungkinkan? Sementara di bisnis Nu Skin, untuk memulai franchise-nya, Anda cukup memulai dengan modal, ada dua pilihan modal, 5,5 juta atau 16,5 juta. Nah, sekarang Anda mulai mengerti kenapa bisnis Nu Skin adalah opsi yang paling masuk akal sebagai orang-orang yang memiliki modal yang tidak besar. Jadi kalau kita melihat modal 5,5 atau 16,5 juta untuk memulai sebuah bisnis yang akan memberikan Anda penghasilan 50 juta setiap bulannya, apakah ini masuk akal?